Setelah tadi kita membahas mengenai peta-peta kerja, sekarang kita akan membahas mengenai perbaikan cara kerja. Langsung saja kita masuk pada definisinya. Definisi perbaikan cara kerja yaitu mendapatkan sistem kerja yang lebih baik dari sistem kerja yang telah ada atau memilih satu sistem kerja dari beberapa sistem kerja yang diajukan merupakan salah satu hal yang ingin dicapai dengan mempelajari perbaikan cara kerja. Sasarannya adalah diperolehnya rancangan yang efektif, aman, sehat, nyaman, dan efisien, atau yang disingkat ESNE. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem kerja, yaitu dengan melakukan studi gerakan, memahami prinsip-prinsip ekonomi gerakan. Dengan cara selanjutnya itu ada SMED atau Single Minute Exchange of Dice, dan juga memahami tentang konsumsi energi. Nah, yang pertama ada studi gerakan. Studi gerakan adalah analisis yang dilakukan terhadap beberapa gerakan bagian tubuh pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Analisis diarahkan khususnya untuk dapat menghilangkan gerakan-gerakan yang tidak efektif, yang pada akhirnya dapat menghemat waktu kerja maupun pemakaian peralatan atau fasilitas kerja. Frank B. Gilbert dan Lillian telah mengembangkan gerakan-gerakan ke dalam 17 gerakan dasar atau elemen gerakan yang disebut Terblick. Nah, di sini bisa kita lihat ya kalau studi gerakan ini seperti yang pernah kita lihat di PTKTK atau peta tangan kiri, tangan kanan. Nah, seperti definisi PTKTK sendiri, yang di dalamnya memang ada studi gerakannya, dan di sini seperti gerakan mencari, memilih, memegang, menjangkau, nah semuanya ini dimasukkan di PTKTK karena gerakan studi-studi gerakan ini bersangkutan dengan gerakan tangan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip ekonomi gerakan. Untuk mendapatkan hasil kerja yang baik, cara kerja harus dirancang dengan memadukan gerakan-gerakan yang benar dan hemat tenaga atau ekonomis. Terkait kemampuan dan keterbatasan manusia dalam bekerja, secara garis besar terdiri atas 3 kelompok yang berhubungan dengan tubuh manusia dan gerakannya, pengaturan tata letak tempat kerja, dan perancangan peralatan. Nah, pada kelompok pertama ini ada tubuh manusia dan gerakannya. Jadi di sini ekonomi gerakan melihat dari sudut pandang tubuh manusia dan gerakannya seperti keseimbangan antara pergerakan tangan kiri dan tangan kanannya. Yang keduanya itu sebaiknya memulai dan mengakhiri gerakan pada saat yang bersamaan. Terus, tangan kiri dan tangan kanan sebaiknya tidak menganggur pada saat yang sama, kecuali pada waktu istirahat. Kemudian, kedua tangan ini akan lebih mudah jika satu terhadap lainnya simetris dan berlawanan arah. Jadi hal-hal di sini memperhatikan kegerakan-gerakan yang dilakukan oleh manusia dan juga tubuh manusia itu agar tidak terjadi, baik itu kelelahan ataupun pemborosan waktu dan sebagainya. Kemudian ada kelompok kedua yaitu pengaturan tata letak tempat kerja, yaitu di sini memperhatikan ekonomi gerakan atau prinsip-prinsip gerakan dari peletakan tempat kerjanya, seperti bahan-bahan ataupun komponen-komponen yang misalnya ada di meja yang digunakan untuk menyusun komponen tersebut sebaiknya letaknya tidak terlalu jauh, agar nantinya tidak terjadi pemborosan waktu ataupun kelelahan karena tangan terlalu jauh untuk menjangkau komponen tersebut, contohnya. Selain memperhatikan tentang perancangan dari komponen tersebut, harus juga memperhatikan tempat di mana objek yang telah selesai dirancang itu ditempatkan. Selanjutnya ada prinsip gerakan mengenai pengaturan tata letak tempat kerja. Nah, di sini pada intinya adalah untuk memperhatikan prinsip gerakan melalui peletakan atau penyusunan tempat kerjanya, seperti jika seorang operator ini akan menyusun atau merancang suatu komponen, lebih baik bahwa komponen-komponen yang akan dirancang tersebut tidak terletak saling berjauhan, kemudian antara tempat perancangannya dengan penempatan barang jadinya itu tidak juga jauh, karena di sini diharapkan tidak adanya perpindahan tempat. Jadi jika di satu tempat seorang operator ini sudah bisa merancang banyak komponen, itu lebih baik karena di sana akan terjadi keefektifan dan efisienan waktu. Nah, selanjutnya ada prinsip ekonomi gerakan di kelompok perancangan peralatan. Nah, sebaiknya pada perancangan peralatan ini, tangan dapat dibebaskan dari semua pekerjaan bila penggunaan perkakas, pembantu, atau alat-alat yang digerakkan dengan kaki dapat ditingkatkan.
Jadi, beban kerjanya tidak hanya pada tangan, tapi jika bisa diletakkan pada kaki juga, itu lebih baik. Selanjutnya, peralatan yang digunakan ini sebaiknya dirancang agar mempunyai fungsi-fungsi yang lebih dari satu. Jadi diharapkan dari perancangan peralatannya ini memiliki lebih dari satu kegunaan. Kemudian peralatannya itu sebaiknya dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam pemegangannya dan juga penyimpanannya. Kemudian, bila pada penggunaan peralatan ini, setiap jari tangan memiliki gerakannya masing-masing, seperti misalnya mengetik. Nah, diusahakan beban kerja yang disalurkan pada jari-jari tersebut sama ataupun sesuai dengan kekuatannya. Selanjutnya ada SMED. Nah, SMED ini merupakan suatu teori ataupun teknik-teknik untuk mengurangi waktu operasi setup dengan beberapa tahapan. Nah, pada waktu produksi, sebelum melakukan proses produksi tersebut, pasti ada yang namanya persiapan ataupun setup mesin. Dan di sini umumnya yang memperlama suatu proses itu adalah setup-nya, sedangkan waktu yang digunakan itu tidak memiliki banyak waktu gitu. Jadi sebisa mungkin waktu setup itu harus dipersedikit. Oleh karena itu, dibuatlah teori SMED ini, yaitu dengan memisahkan kegiatan mana yang internal setup dengan external setup, kemudian mengubah internal setup menjadi external setup, kemudian ada simplifikasi pekerjaan. Selanjutnya ada konsumsi energi, yaitu untuk menentukan konsumsi energi biasanya menggunakan parameter indeks kenaikan bilangan kecepatan jantung pada waktu kerja tertentu dengan kecepatan denyut jantung pada saat istirahat, dan untuk merumuskan hubungan antara konsumsi energi dengan jumlah denyut jantung per menit, dilakukan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi. Nah, sekedar informasi bahwa konsumsi energi ini bisa nantinya dipelajari lebih lanjut di perancangan sistem kerja 2, yaitu di semester depan. Nah, di sini namanya itu ada fisiologi kerja. Jadi intinya, pada setiap pekerjaan itu pasti memerlukan konsumsi energi, berapapun itu. Nah, di sini sangat berpengaruh antara seberat apa pekerjaannya dengan denyut jantung yang terjadi itu. Jadi semakin berat pekerjaannya pasti semakin kelelahan orang itu. Apalagi karena denyut jantungnya kan semakin kencang. Dan juga otomatis energi yang dibutuhkan juga lebih besar. Setelah besaran kecepatan denyut jantung disetarakan dalam bentuk energi, maka konsumsi energi untuk kegiatan tertentu dapat dituliskan dalam bentuk matematis, seperti KE sama dengan ET sama dengan EI, yaitu konsumsi energi kegiatan kerja tertentu sama dengan pengeluaran energi waktu kerja tertentu sama dengan pengeluaran energi pada saat istirahat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai perbaikan cara kerja. Mohon maaf jika terdapat kekurangan penjelasan ataupun kesalahan kata yang saya ucapkan selama pemaparan ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.